Jadilah pacarku. Aku akan selalu baik padamu seumur hidupku. Lihat. Si Yefeng si budak cinta itu mengejar Dewi Xiao lagi. Menurutku sih dia sudah pasrah saja. Lagi pula dia tidak akan bisa mendapatkan Dewi Xiao. Sudahlah, mengingat dia sudah membelikanku begitu banyak tas dan cincin berlian. Aku akan memberinya kesempatan. Baiklah. Kebetulan, sepatuku kotor. Asalkan kau menjilatnya sampai bersih, aku akan setuju menjadi pacarmu. Jilat saja. Cepatlah. Tuan rumah harap segera selesaikan misi penyataan cinta terakhir. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan hadiah besar. Wanita ini benar-benar gila. Kalau bukan karena tugas sistem, ku tidak akan melayaninya. Tunggu! Kau ingin menjilat kaki kakakku? Aku akan mendisinfeksinya dulu untukmu. Wow. Jilatlah. Tugas sistem selesai, kekuatan plus 100. Dan hadiah 1 unit Maybach model terbaru tipe tertinggi. Maybach tipe tertinggi telah diambil, akan tiba dalam 3 menit. Jadi mau menjilat atau tidak? Kalau tidak, aku pergi sekarang. Sialan, aku sudah lama menahanmu. Yefeng, apa yang kau lakukan? Xiao Xinyu, aku beritahu kau. Mulai hari ini, aku tidak akan menjilat lagi. Aku beritahu, mulai hari ini, aku sialan tidak akan menjilat lagi. Yefeng sudah gila ya. Berani-beraninya dia melawan lingkungan sekolah. Yefeng, pikirkan baik-baik. Kaulah yang terus menggangguku. Kau melakukan ini padaku hari ini, ku beritahu. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah jadi pacarmu lagi. Bagus, bukankah kau kunci? Baiklah. Karena kau sangat membenciku. Kalau begitu, kembalikan semua tas, jam tangan, dan cincin yang kubelikan untukmu. Lagi pula, bukankah kau bilang kau bukan wanita materialistis? Sini, kembalikan padaku. Kenapa harus kukembalikan padamu? Mimpi saja kau. Lagi pulang, kau pikir kami benar-benar menginginkan barang-barangmu itu? Yefeng, jauhi Xinyu. Xinyu hanya bercanda denganmu. Kamu kenapa sih? Xinyu itu kan nona kaya raya. Dia menerima barang-barangmu. Itu sudah memberimu kehormatan. Betul sekali. Xinyu, kamu tidak apa-apa. Tenang, ada aku di sini. Junkun, tenang saja, aku tidak apa-apa. Kamu si penjilat itu tidak pantas bersaing denganku. Siang kamu menjilatnya, malam dia menjilatku. Sialan. Yefeng, mau apa kamu? Tadi kamu melempar bunga padaku, itu sudah cukup. Sekarang kamu mau mendorong Junkun kami? Selama bertahun-tahun, demi menyelesaikan misi sistem, aku hampir menghabiskan seluruh hartaku untuk memuaskan Xiao Xinyu. Justru aku yang menciptakan citra nona kaya raya untuknya. Dan si bodoh Li Junkun ini, dia benar-benar berpikir bisa mendekati wanita kaya. Padahal, tanpa aku, Xiao Xinyu bukan apa-apa. Yefeng, cepat berlutut dan minta maaf. Cepat minta maaf pada semuanya. Kalau tidak, aku... Bukankah kau ingin berlutut? Aku akan mengabulkannya sekarang. Aduh, Xinyu, cepat tolong aku. Yefeng, kau gila ya? Cepat lepaskan Junkun. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Yefeng, cepat singkirkan tangan anjingmu itu. Kalau kau berani lagi mengganggu teman pria kakakku, Aku akan membunuhmu. Pergi sana. Junkun, kau tidak apa-apa. Mengganggu? Pergi ke neraka. Sekarang aku akan menggertakmu sedikit. Menindasmu. Sekarang aku akan menindasmu, sialah. Pergi! Yefeng, tunggu saja. Xinyu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kak, dia memukul kepalaku dengan botol anggur. Kalau kepalaku rusak, maka keluarga Xiao kita akan punah. Malas membuang waktu dengan para idiot ini. Yang terpenting sekarang adalah menemukan target tugas berikutnya. Ya ampun, ini Maybach model terbaru. Dan ini Swakemudi. Wah, siapa yang sekaya ini? Masih perlu ditanya?
Seluruh Jiangcheng, hanya nona muda Xiao kita yang pantas mendapatkan mobil mewah kelas atas seperti ini. Xingyu, ini? Apa ini mobil baru yang dibelikan keluargamu untukmu? Keren sekali. Siapa? Biarkan kami melihatnya. Biarkan kami yang udik ini juga melihatnya. Si penjilat Ye Feng ini pasti tahu dia salah. Untuk menyenangkan saya, dia bahkan mengeluarkan biaya yang begitu besar. Entah dari mana dia mendapatkan Maybach untuk meminta maaf. Karena dia begitu tulus, aku akan berbaik hati dan memberinya jalan keluar. Bagus sekali. Lihatlah. Ini jarang sekali terlihat. Aku benar-benar ingin mengendarainya sekali saja. Jangan sentuh mobilku. Apa maksudnya? Kunci? Bagaimana mungkin? Itu benar-benar mobilnya. Ini mobil Ye Feng? Bagaimana mungkin? Wah, benar juga. Bagaimana Ye Feng bisa punya mobil seperti ini? Ada apa ini? Bukankah ini mobil bunga kampus? Bagaimana kunci mobilnya? Bagaimana bisa ada di tangannya? Ye Feng pasti sengaja berakting di depanku. Pada akhirnya dia akan tetap seperti dulu, menggelengkan ekornya memohon maaf padaku, lalu mengundangku masuk ke mobil. Lagi pula, dia adalah bucin yang mengejarku selama 3 tahun. Dasar sekepame. Karena kau tidak mengundangku masuk ke mobil, maka aku akan memberimu kehormatan dan masuk sendiri. Ye Feng, kau! Aduh. Bukankah ini Nona Xiao yang suci dan angkuh? Ada apa ini? Nona Xiao mau pergi tapi masih harus menumpang mobil orang lain? Ye Feng! Beraninya kau melakukan ini padaku. Maaf ya, Nona Xiao. Mobilku ini sangat pemilih. Tidak mengangkut orang sembarangan. Sampai jumpa. Kau! Ini kenapa dia pergi? Ye Feng, kau tunggu saja. Tadi itu ada apa? Ye Feng ini. Bagaimana bisa dia membawa pergi mobil Dewi Xiao? Nona Xiao, apa itu benar-benar mobilmu? Bagaimana Ye Feng berani membawa kabur mobilmu? Dan meninggalkanmu sendirian di sini? Betul, Xinyu. Bukankah dia anjingmu? Kenapa? Kalian ini ngomongin apa sih? Mobil itu tentu saja milikku. Ye Feng, dia hanya sopir keluarga kami. Dia hanya mengendarai mobil keluarga kami untuk dicuci. Oh, begitu ya? Betul, memang begitu. Si bucin itu, dia pergi mencucikan mobilku. Betul, Xinyu kami ini paling suka kebersihan. Tidak tahan sedikit pun dengan kotoran. Xinyu, tiket konserku itu... Tenang saja. Sebentar lagi. Jungkun kami akan mengadakan konser. Kalian yang punya waktu datanglah untuk mendukungnya ya. Sini, ada semua. Berikan aku satu. Hotel Genting. Katanya ballroom Hotel Genting itu sangat sulit didapatkan. Diadakan di Hotel Genting. Wah, Sinyu bahkan punya kartu hitam Hotel Genting. Kalau begitu, bisa memesan ballroom Hotel Genting itu tidak aneh. Tidak kusangka kartu hitam yang si bucin Ye Feng itu berikan padaku sebelumnya masih bisa terpakai. Setidaknya dia masih ada gunanya. Wulin, ini laporan terbaru grup kita. Situasinya sangat buruk. Jelaskan. 2 artis terlibat skandal. Harga saham grup anjlok. Bahkan keuntungan di luar negeri juga tertunda sementara. Selain itu, sepertinya wartawan juga sudah mengejar. Aku tahu. Aku akan menghindar dulu. Target misi ada di dekat sini. Tolong aku. Aku akan memberimu imbalan setelah ini. Hei, cepat. Di sana. Mana orangnya? Ke sana. Bagaimana? Cara ini bagus kan? Berondol. Misi target berhasil diperbarui. Targetnya adalah Lin Qinghan. Target sudah ditandai. Mohon tuan rumah melakukan tindakan pengejaran pertama untuk menyelesaikan misi sistem. Mungkinkah wanita ini yang harus aku kejar di sistem? Itu dia. Ternyata anak orang kaya yang membosankan lagi. Nona, ada kesempatan untuk berkenalan denganmu? Hei, jangan pergi dong. Tuan, kami dari grup Lin. Sekarang kami harus ke Hotel Genting untuk menangani skandal artis. Tidak ada waktu untuk main-main denganmu. Oh, bukan. Ternyata Anda humas grup Lin. Pantas saja auranya luar biasa. Selamat host telah menyelesaikan misi pendekatan pertama, mendapatkan hadiah Sistem Nyanyian Ilahi. Sistem nyanyian ilahi. Sistem Nyanyian Ilahi dapat membuat host menciptakan lagu-lagu yang luar biasa indah dan juga memiliki suara yang merdu. Bagus.
Yang ini cukup berguna. Ini artis grup Lin. Sepertinya grup Lin sedang dalam masalah akhir-akhir ini. Ayo goyang. Mau aku yang bayar lagi? Karena kau ingin bermain, aku akan menemanimu bermain dengan baik. Halo. Ya Bang, aku lagi konser di Hotel Genting sekarang. Cepat kesini dan bayar tagihannya. Oke, aku segera ke sana. Untung kamu tahu diri. Asal kamu bayar tagihannya, aku akan dengan berat hati memaafkanmu. Kak, lihat Kak Junkun, betapa hebatnya dia. Tidak seperti Ye Fong si bucin itu. Dia pikir dengan terus-menerus menjilatmu, dia bisa mendapatkanmu. Dia cuma bermimpi. Sejam, jangan bicara begitu. Ye Fong, itu karena dia cemburu pada Xiao Xinyu. Cinta tak terbalas, makanya dia jadi begitu. Ah, sudahlah. Ye Fong itu cuma bucin. Semua ini hanyalah taktiknya saja. Teman-teman, Ye Fong jadi begini karena dia cemburu pada Xiao Xinyu. Cinta tak terbalas. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan ya. Kak Junkun baik banget ya. Benar-benar berjiwa besar. Tidak seperti Ye Fong itu. Berhati sempit. Ye Fong si bucin itu kemarin berani-beraninya mengganggu kakakku. Kita harus menghukumnya. Betul, kita posting di Xiao Hongshu untuk membongkarnya. Betul, bongkar dia. Expose dia, expose dia. Ungkap dia. Benar. Ye Fong itu cuma bucin saja. Tidak usah dihiraukan. Ini Terima kasih. Iya, Pong. Bagaimana dia bisa bernyanyi? Dan suaranya bagus sekali. Ye Fong. Wah, tak kusangka. Suaramu lumayan bagus juga. Meskipun tidak sebagus Kak Junkun kami, tapi lumayan lah. Ye Fong, tak kusangka kamu juga bisa menyanyi. Mau debut bersamaku? Sebagai senior, aku bisa membimbingmu. Ye Fong ini benar-benar beruntung. Bisa debut bersama Kak Junkun kami. Debut, lupakan saja. Aku tidak sama denganmu. Aku tidak suka hal-hal setengah pria setengah wanita sepertimu. Menurutku, lebih baik kamu fokus berlatih sebagai idol trainee dan menyanyi menarimu itu. Kau! Jangan kurang aja. Kak Junkun kami bisa debut bersamamu. Itu sudah untung bagimu. Betul. Dengar ya. Jangan terlalu sombong. Aku belum menghitung kejadian semalam denganmu. Betul. Ye Fong, jangan kira aku tidak tahu. Kau belajar menyanyi bukan untukku, kan? Jangan kira kau bisa mengejarku hanya karena bisa menyanyi sedikit. Kau benar-benar bermimpi di siang bolong. Nona Xiao, jangan terlalu narsis. Lagu ini bukan untukmu. apa katamu? Lagu ini kupersembahkan untuk Nona ini. Untukku. Kau! Nona Lin, kudengar grup Lin sedang mencari lagu hits. Lagu orisinalku ini ingin kuberikan langsung padamu.
Terkadang, sebuah lagu orisinal bahkan lebih berharga daripada seorang artis. Apalagi yang berkualitas seperti ini. Kenapa kau membantuku? Karena aku menyukaimu. Jadi, entah Nona Lin ada waktu atau tidak untuk berkencan denganku. Ya, Fang. Apa maksudmu, ha? Bukankah kau bilang akan selalu menyukaiku? Bukankah kamu bilang akan selalu menyukaiku? Kenapa tiba-tiba kamu menyatakan cinta padanya lagi? Terima kasih. Permintaan kencanmu. Aku terima. Ting, pernyataan cinta berhasil. Dapat hadiah 5 juta. Sialan, 5 juta. Setelah putus dari Xiao Xinyu, mengejar gadis semudah ini. Ya, Fang. Semua yang kamu lakukan ini, kemarin setelah membuat keributan besar seperti itu, bukankah hanya ingin membuatku cemburu, ingin aku memperhatimu? Trik murahanmu ini sudah lama aku ketahui. Betul. Ye Feng, hari ini kamu sudah membuat kakakku sangat menderita. Ditambah lagi kerugian mental kami. Dan sekarang kekacauan konser ini, kamu harus bertanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab. Cepatlah, bayar semua uang ini. Xiao Xinyu, jangan terlalu berharga. Utangmu sendiri, apa hubungannya denganku? Cih! Hari ini kamu membuatku sangat malu. Kenapa? Kamu tidak mau memberiku kompensasi? Kalau kamu tidak mau bayar, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Xiao Xinyu, aku beritahu ya, aku akan mengejar cinta sejatiku. Minggir. Hei! Iya, Fang, jangan pergi. Skak, ini... Masa sih? Ye Feng ini berani sekali. Wajah Xiao Xiaohua sampai pucat pasi. Dulu Ye Feng mana berani begitu? Xinyu, jangan marah. Ye Feng, dia hanya bingung sesaat. Ye Feng, di acara seperti ini pasti ada yang harus bayar, kan? Xinyu menyuruhmu bayar. Itu juga memberimu jalan keluar. Ye Feng, cepat bayar tagihan ini. Kalau kamu bayar, aku masih bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan lagi untuk mengejarku. Tidak mungkin lagi-lagi. Menurutku sih, Ye Feng si budak cinta ini sudah benar-benar sadar. Dia pasti tidak akan membayar untuk Xiao Xinyu. Pelayan. Melawan aku, semua pria sama saja. Ye Feng, kamu memang masih budak cinta yang tidak bisa hidup tanpaku. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Bayar. Benar-benar bayar? Mana harga dirinya? Mungkin dia masih tidak bisa melupakan Xiao Xinyu. Sudah kubilang, Ye Feng si budak cinta itu tidak bisa melepaskanmu. Kamu memang terlalu menawan. Xinyu, Ye Feng sebenarnya tidak jahat. Dia berani bertanggung jawab. Konser berikutnya, aku ingin mengadakan di Hotel Bintang 5. Lain kali biarkan si budak cinta kecil ini mensponsoriku lagi ya. Tenang saja, Junpun. Dia itu, seperti anjing penjilat. Aku hanya perlu menggerakkan jari. Dia akan langsung mengibas-ibaskan ekornya. Cih, untung kamu tahu diri. Tapi karena kamu sudah membuatku sangat malu. Meskipun sudah waktunya membayar, aku tidak akan memaafkanmu begitu saja. Tuan, totalnya 398.000. Apa Anda salah paham? Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Saya hanya akan membayar tagihan saya sendiri. Baik, Tuan. Biaya tempat yang Anda pesan sebelumnya adalah 5.000. Nona Xiao, total pengeluaran Anda adalah 393.000. 393.000? Semahal itu? Ada apa? Apa Nona besar Xiao kita tidak punya uang untuk membayar? Ye Feng, jangan banyak omong kosong di sini. Cuma uang segini, mana mungkin aku tidak sanggup bayar. Nona Xiao tidak punya uang sungguhan ya. Lihat wajahnya panik banget. Sepertinya memang tidak bisa bayar. Masa sih? Nanti jangan-jangan kita disuruh patungan ya? Aku tidak bawa uang sepeser pun loh. Kak, cepat pikirkan cara. Banyak orang yang melihat nih. Xinyu, bagaimana kalau kamu minta tolong Ye Feng saja? Dia kan sangat menyukaimu. Pasti akan membantu kita bayar. Minta tolong dia? Mimpi. Oh iya. Dulu Ye Feng pernah memberiku kartu hitam. Kesek ini saja. Itu kartu hitam Cloud Top. Aku ingat sekarang. Nona Xiao adalah tamu terhormat di Cloud Top. Uang segini bukan apa-apa baginya. Sudah kubilang, mana mungkin kakakku tidak punya uang. Kartu ini kelihatannya sangat mewah. Pasti diberikan oleh orang yang sangat kaya, kan? Ye Feng melihatnya. Tanpa kamu pun aku tetap baik-baik saja. Dulu, demi menyelesaikan misi SIM sialan dari sistem itu, aku melakukan segala cara untuk membuatnya senang. Uang tunai hadiah dari sistem itu tidak sedikit yang kuhabiskan untuknya. Aku bahkan sengaja membuatkan kartu hitam untuknya untuk menjaga gengsi. Sekarang misi SIM sudah selesai dengan sempurna. Kartu tambahan yang merupakan bagian dari kartu utamaku ini tentu saja ikut dibekukan. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menyelesaikan drama hari ini. Nona, kartu Anda dibekukan. Dibekukan? Mana mungkin? Pasti mesin kalian yang bermasalah. Pasti mesin kalian yang bermasalah. Cin, bagaimana mungkin kartu ini bermasalah? Ini kartu hitam yang Ye Feng berikan padaku. Bagaimana bisa tidak ada uang? Sok kaya banget sih. Kali ini benar-benar memalukan. Gah,
Bukankah kakak bilang kartu ini sangat canggih? Dan pasti tidak akan ada masalah? Shinyu, bagaimana bisa kartu semewah ini tidak bisa digunakan? Bagaimana ini? Itu aku tidak membawa kartu lain hari ini. Bagaimana kalau begini? Kali ini dicatat dulu. Nanti aku datang lagi dan bayar semuanya. Akhirnya sampai juga pada tahap ini. Kebiasaan pamer dengan memanfaatkan aku sebagai ATM berjalan sudah saatnya dikembalikan. Maaf, Nona Xiao. Hotel kami tidak memiliki aturan berutang. Semua konsumsi harus segera dilunasi. Sikapmu ini bagaimana sih? Kamu tahu aku siapa tidak? Kalau sampai menghambat urusanku, apa kamu bisa menanggung akibatnya? Shinyu, jangan marah. Gimana kalau kita tanya Ye Feng saja? Dia akan sangat menyukaimu. Pasti akan membantu kita membayarnya. Hei, kenapa kamu melihatku begitu? Kartu hitammu bukannya sangat hebat? Nona Xiao 393.000, bagaimana? Bayar dong. Sudah ku bilang aku sedang tidak bisa hari ini. Tidak bisa? Nona Xiao, hotel kami berbisnis secara terbuka. Kalau kamu tidak bisa membayar, itu dianggap sebagai provokasi terhadap hotel kami. Akibatnya, apa kamu sanggup menanggungnya? Akibatnya? Akibat apa? Kakimu akan dipatahkan lalu dibuang keluar? Hah? Kak, mereka sepertinya serius. Drama hari ini baru saja dimulai. Ya Feng. Aduh, Nona besar Xiao kita. Sekarang baru tahu rasa takut. Kak, cepatlah cari jalan keluarnya dong. Mereka bilang akan mematahkan kaki itu sepertinya beneran deh. Park Manager, saya Lee Jun Kun, artis yang dikontrak di bawah Link Group. Tagihan kali ini saya lihat memang sangat besar. Bisakah anda mempertimbangkan nama Link Group untuk memberi kelonggaran? Lain kali kami pasti akan membayarnya lunas. Lin Group? Kami hotel genting buka usaha. Jangan bilang Lin Group. Bahkan Raja Langit pun datang, kurang 1 sen pun tidak bisa. Ini. Habis sudah. Benar-benar habis. Ini. Ya Feng, kamu harus bayar ini. Kenapa aku harus bayar? Nona Xiao, tadi kamu bicara sangat sombong kan? Mana kartu hitammu? Pokoknya kamu harus bayar. Kalau tidak, aku tidak akan menemuimu lagi. Dan aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menjilat kakiku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Jujur saja, dulu setiap pagi aku menjemputmu di bawah asrama, lalu mengantarmu, nona besar yang angkuh ini, ke kelas. Setiap hari aku makan roti dan mie instan. Semua uang yang kutabung kuhabiskan untukmu. Lalu bagaimana denganmu? Kau berselingkuh dan pergi ke hotel dengan pria lain. Aku juga harus menahan amarahmu yang tidak jelas setiap hari. Aku beritahu kau, Xiao Xinyu. Aku sudah muak. Kau membenciku? Baguslah. Sekarang bagiku, ini adalah kebebasan yang luar biasa. Terima kasih, Nona Xiao. Ye Feng, kau benar-benar orang yang tidak tahu diuntung. Tutup semua pintu keluar. Ada yang mau makan gratisan? Kak, mereka mau apa? Jangan-jangan mereka benar-benar akan mematahkan kaki kita? Nona Xiao, karena Anda tidak bisa membayar tagihannya. Kami punya cara lain. Cara apa? Cuci piring dan mangkuk. Oh, benar. Kita juga punya saluran air. Bersihkan saja. Kalian tidak akan diizinkan pergi sampai semua tagihan lunas. Sialah. Ratu kampus disuruh membersihkan toilet, menyikat kloset. Cici. Lebih baik kakiku dipatahkan. Betul. Tanganku ini untuk bermain piano. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Tentu saja, yang seperti kamu, ada juga pelanggan kami yang menyukainya. Kulitnya halus dan lembut, ya. Kamu juga bisa membayar dengan cara lain. Kalau tidak, mau pergi? Bawa dia pergi, seret dia. Kak! Shinyu. Bagaimana ini, Kak? Lepaskan aku. Jangan pergi. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Target Xiao Xinyu terdeteksi, nilai penyesalan mencapai 90%, nilai keputusasaan melampaui batas. Selamat host, Anda berhasil menghancurkan kesombongan wanita matre ini dengan sempurna. Misi mempermalukan hasil diselesaikan melebihi target. Memberikan hadiah kartu hitam tingkat atas kepada host. Fungsi, diskon 20% tanpa syarat di semua pusat perbelanjaan besar di seluruh dunia, sekaligus menjadi simbol identitas dan status. Kartu hitam tingkat atas. Ini jauh lebih berguna daripada kartu tambahan yang kuberikan pada Xiao Xinyu. Xiao Xinyu, inilah harga yang harus kau bayar atas kebodohanmu. Lepaskan aku! Kak, tolong! Aduh! Kemarilah bernyanyilah sambil berbaring untuk kakak. Beginilah aku ditaklukkan olehmu. Begini saja, bernyanyilah di pangkuan kakak. Akan kuberi lebih banyak. Ini semua salah Ye Feng si budak cinta itu. Dia membuatku jadi seperti ini. Tunggu saja, aku pasti akan membuat Xinyu menghabisimu. Pria-pria menjijikan itu. Tangannya selalu tidak sopan.
Terutama direktur uang yang botak itu. Saat tertawa, giginya kuning semua. Dan dia masih ingin memegang tanganku. Menjijikkan sekali. Sudahlah, Sinyo, itu sudah berlalu. Yang penting kamu baik-baik saja. Ini semua salah Ye Feng. Dia yang menyebabkan semua ini. Kalau bukan karena dia begitu kejam, sengaja mendorongku ke titik ini. Bagaimana mungkin aku harus menahan wajah-wajah menjijikan itu? Dia hanya ingin melihatku dipermalukan. Ingin memaksaku menyesal. Ingin aku berinisiatif mencarinya untuk memohon. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Bagaimana dengan Li Junkun itu? Bukankah dia yang paling pandai menyenangkan orang? Bagaimana keadaannya sekarang? Li Kun-kun, Ku dengar dia dipaksa menari di bar genting. katanya dia menari 3 hari 3 malam sampai kakinya mau patah. Dan aku juga dengar, dia mabuk dicekoki oleh bos besar yang punya fetish aneh, lalu diseret ke kamar hotel, katanya sekarang dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Hahaha, rasakan. Siapa suruh dia ngotot mau bikin konser? Tapi semua ini gara-gara Ye Feng. Ye Feng? Bukankah dia sudah pergi lama? Pergi? Dia pikir kalau dia bersikap sekejam ini, aku akan kembali mencarinya? Dia itu sengaja membuatku jatuh ke kondisi seperti ini. Ingin menertawakanku, ingin membuatku memperhatikannya, membuatku menyesal. Nah, dasar laki-laki, trik murahan seperti ini, aku sudah sering melihatnya. Ye Feng, kamu terlalu meremehkanku. Kamu pikir dengan begini aku akan menyerah? Aku tidak akan menuruti keinginanmu. Semakin kamu ingin menarik perhatianku, semakin aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku sudah lama tahu niatmu. Meng Meng, aku beritahu ya. Ye Feng sekarang, dia pasti sedang mengawasiku dari suatu sudut. Menungguku kembali mencarinya. Tapi, membuatku memaafkannya, bukan tidak mungkin. Benarkah? Lalu, bagaimana caranya agar kamu bisa memaafkannya? Dia pasti harus menyiapkan hadiah yang super mewah untukku. Misalnya tas edisi terbatas. Atau kalung belian yang kulihat bulan lalu itu. Pokoknya harus tulus. Dan dia harus berlutut di depanku. Betul. Dia harus berlutut di depanku. Meminta maaf padaku dengan sepenuh hati. Mengatakan dia salah. Dia mengatakan bahwa seumur hidupnya tidak akan pernah memperlakukan saya seperti ini lagi. Dengan begitu mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkannya. Shinyu, permintaanmu memang selalu tinggi ya? Tentu saja. Aku, Xiao Shinyu, tentu saja pantas mendapatkan yang terbaik. Ye Feng, dengar itu? Inilah yang seharusnya kamu lakukan. Jangan kira dengan bermain-main licik begitu aku akan kembali. Aku sudah muak dengan trik-trik kekanak-kanakanmu itu. Ya, aku baru saja melihat si Ye Feng itu masuk ke Starlight International Plaza. Diam-diam begitu. Pasti bukan melakukan hal yang baik. Adikku baru saja mengirimiku pesan, katanya Ye Feng pergi ke mall. Mungkin dia pergi memilih hadiah untukku demi mendapatkan maafku. Pas sekali. Beberapa waktu lalu aku melihat tas Chanel di Starlight International Plaza. Oh ya, kalau begitu baguslah dia pergi melihat-lihat. Ye Feng, untung kamu masih punya sedikit hati nurani. Tahu cara menebus kesalahan. Tidak bisa. Meskipun dia benar-benar membeli tas itu, aku tidak bisa memaafkannya semudah itu. Setidaknya, dia harus membelikannya untukku sambil berlutut. Betul. Harus sambil berlutut. Bukankah itu Ye Feng? Syukurlah dia tahu diri. Tahu harus memberikanku hadiah sebagai permintaan maaf. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali kami bertemu. Untuk memajukan proses tugas sistem, setidaknya harus membeli hadiah. Hanya saja, aku tidak tahu tas model apa yang akan disukai Lin Qinghan dengan aura dinginnya itu. Ye Feng! Syukurlah kau masih punya hati nurani. Tahu harus membelikanku tas sebagai permintaan maaf. Meng Meng, lihat. Warna ini terlalu kuno. Menurutku, lumayan kok. Apanya yang lumayan? Ye Feng, karena kau ingin meminta maaf, tunjukkan ketulusanmu. Pergi! Ambilkan tas edisi terbatas yang paling mahal dan baru di lemari kalian itu untukku. Benar-benar tidak ada habisnya. Ingin mengulangi trik lamanya lagi. Xiao Xinyu, aku ingin lihat ulah apa lagi yang ingin kau buat kali ini. Wah, Nona muda Xiao. Hari ini kau tidak bekerja sebagai pemandu lagu KTV, malah sempat-sempatnya datang berbelanja di sini. Bagaimana kau tahu? Adikmu yang memberitahuku. Nih, lihat. Bukankah ini... Kakakku benar-benar kesulitan demi hidupnya ya? Si bodoh ini. Aku akan menyuruhnya menghapusnya begitu aku kembali. Masih saja menganggapku belum cukup memalukan. Nona, tolong bungkuskan ini gesek kartunya. Baik. Xinyu, lihat kartu Ye Feng itu. Ye Feng! Dari mana kau mendapatkan kartu seperti ini? Kenapa tidak kau keluarkan lebih awal untuk kupakai? Lagi pula kartu lamaku, kenapa kau hentikan? Apa kau sengaja? Tidak, Nona Xiao. Kartuku sendiri, aku mau pakai bagaimanapun itu urusanku. Lagi pula, bukankah kau selalu serba bisa? Hal seperti ini masih perlu aku yang mengurusnya? Cih. Siapa juga yang sudi dengan kualitas pilihanmu ini? Cepat sana. Keluarkan yang edisi terbatas global itu untukku. Nona, tas itu harganya tidak murah. Sesuai peraturan, jika ada kerusakan,
Anda harus membelinya dengan harga penuh. Apa? Apa Anda pikir saya tidak mampu membeli tas ini? Nona, ini adalah surat perjanjian komitmen. Mohon Anda periksa. Shinju, hati-hati saja. Bagaimana kalau... Mang, sudah cukup. Kenapa kau cerewet sekali? Apa kau pikir mereka berani menipuku? Atau kau pikir aku tidak mampu membayar ini? Lagi pula ada Yefeng si bucin ini. Apa dia tega melihatku dipermalukan? Hari ini aku akan membuatnya mengeluarkan banyak uang. Sudah ditandatangani ya? Baguslah kalau sudah ditandatangani. Jalan yang kau pilih sendiri, kau harus menyelesaikannya meskipun harus berlutut. Nona. Nah, ini baru benar. Lihatlah tas edisi terbatas global ini. Baru cocok dengan aura Xiao Xinyu. Betul. Nona besar Xiao memang punya selera terbaik. Meng. Lihat tas yang kupakai ini bagus kan? Tas ini jauh lebih bagus daripada yang dia pilih. Setidaknya 1000 kali lipat kan? Cantik sekali. Xinyu, kamu terlihat sangat cantik memakainya. Xiao Xinyu, wanita bodoh ini. Yefeng jelas-jelas sedang menertawakannya. Tapi dia masih saja sombong. Wanita yang tidak tahu menghargai seperti ini sama sekali tidak pantas untuk kakak Yefeng. Dia cepat atau lambat akan melihat sifat asli Xiao Xinyu. Saat itu kesempatanku akan datang. Yefeng, kenapa engkau diam saja? Bisu ya. Apa kau kaget melihat harga tas ini sampai terpaku? Tidak apa-apa. Asal kau mau membelikan tas ini untukku, aku akan memaafkan semua yang kau lakukan padaku di Hotel Genting waktu itu. Tapi kau harus berlutut dan meminta maaf padaku. Yefeng, kau bisu ya. Minta maaf. Nona besar Xiao. Ini bukan aku yang merusaknya ya. Tidak ada hubungannya denganku. Jangan salahkan aku. Ini kamu sendiri yang merusaknya, bukan urusan saya. Jangan salahkan saya dong. Kalian... Ada apa dengan barang palsu ini? Baru disentuh sedikit sudah rusak. Nona, tas ini adalah edisi terbatas seharga 880.000. Dan Anda tadi sudah menandatangani perjanjiannya. Kamu ini berisik sekali sih. Cuma tas rusak begitu saja kan? Saya beli saja kan bisa. Yefeng, cepat bayar ini untukku! Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku merusaknya? Bukan. Kenapa saya harus membayarnya? Perjanjian ini kamu yang tanda tangan. Tertulis jelas di atas kertas nama Xiao Xinyu yang tertera di sana. Apa hubungannya dengan saya? Aku... Makanya aku menyuruhmu membayar. Dulu di Hotel Genting kamu membuatku sangat malu. Sekarang kamu hanya perlu membayar tas ini untukku. Aku akan memaafkanmu. Iya. Kalau begitu, ku beritahu ya. Aku tidak akan sudi berlutut minta maaf ya. Cari cara sendiri. Hei! Yefeng! Kamu tidak bisa pergi. Nona, mohon segera lakukan pembayaran. Xinyu, tenanglah sedikit. Cepat bicara baik-baik dengan Yefeng. 880.000 bukan jumlah yang kecil. Kalau dia tidak membayarnya untukmu, apa kamu benar-benar akan membayarnya sendiri? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku tunduk pada si budak cinta ini? Dulu dia sampai menangis-nangis memohon agar aku menghabiskan uangnya. Xiao Xinyu, mohonlah padanya. Semakin kamu terlihat menyedihkan, Yefeng akan semakin melihat wajah aslimu. Nanti dia pasti akan mengerti siapa yang sebenarnya cocok untuknya. Tenang saja. Aku tidak akan berutang di sini. Pertunjukan baru saja dimulai. Xiao Xinyu, aku ingin lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Xinyu, sekarang bukan waktunya untuk merajuk. Di 880.000 loh. Coba mengalah pada Yefeng dulu. Biarkan dia membantumu menyelesaikan masalah ini dulu. Baiklah, Yefeng. Karena Meng sudah memohon untukmu. Kalau begitu, bayarkan tas ini untukku. Lalu pilihkan aku tas baru yang kusuka, baru aku akan memaafkanmu atas kejadian hari ini. Dia benar-benar bodoh tak tertolong. Oh iya, saking sibuknya berdebat dengannya, aku sampai lupa membeli hadiah untuk Ching Han. Yang ini kelihatannya bagus. Halo, tolong ambilkan yang ini, aku mau lihat. Lihat kan, pada akhirnya kau tetap harus menuruti perkataanku kan? Gesek kartunya. Kau tahu diri juga. Yefeng, masih saja bermain tarik ulur denganku. Kau masih terlalu muda. Seharusnya kau begini dari awal kan? Pada akhirnya dia tetap akan menjilatku. Dasar bucin! Bagaimana bisa begini? Kak Yefeng, apa dia benar-benar akan terus menjilat si bodoh Xinyu itu? Kalau begitu, semua yang kulakukan sebelumnya akan sia-sia dong. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tuan, tas Anda. Terima kasih. Baiklah, kali ini seleramu lumayan juga. Sini berikan padaku. Hei, Yefeng, berhenti di sana. Apa maksudmu? Berikan tas itu padaku. Jangan kurang ajar. Aku kurang ajar? Lebih baik kau pikirkan cara untuk melunasi tagihan 888.000 itu, baru bicara lagi. Sampai jumpa. Kau!
Ya Feng, kok dia tega banget sih sama kamu? Nona, mohon segera lakukan pembayaran. Jika tidak, kami terpaksa akan melaporkannya ke polisi. Aduh, sudahlah. Cuma 880.000 kan? Apa kalian pikir aku tidak mampu membayarnya? Meng, bagaimana kalau kamu talangi dulu? Kamu tahu sendiri sifat Ye Feng. Nanti dia juga akan kembali dan membayarku. Aduh, Xinyu. Bukan aku tidak mau membantumu. 880.000 jumlahnya terlalu besar. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Begini saja, aku akan menelpon untuk mencari pinjaman. Halo, Ma? Iya, aku ada sedikit masalah di sini. Begini, Xinyu dia... baiklah. Xinyu, maaf sekali. Ibuku, dia baru saja menginvestasikan uangnya di sebuah proyek. Semua uangnya sudah masuk ke sana. Bagaimana kalau... Coba pikirkan cara lain dong. Meng. Biasanya kamu panggil aku sahabat terus. Sekarang ada masalah, kamu malah begini ya. Sungguh tidak ada yang bisa diandalkan. Yunkun. Ada apa? Aku lagi sibuk nih. Junkun, aku lagi ada masalah mendesak sekarang. Mungkin aku butuh pinjam uang darimu. Tidak banyak. Hanya sekitar 880.000 rupiah. 880.000 rupiah? Shinyu, bukan aku tidak mau membantumu. Ibuku akhir-akhir ini sakit dan harus operasi di rumah sakit. Semua uangku sudah aku berikan untuk biaya pengobatan. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Aku seorang trainee, tidak punya penghasilan. Semua tergantung kiriman uang dari rumah. Tapi masalahku juga sangat mendesak. Nona, mohon segera lakukan pembayaran. Ini semua pemberian Ye Feng kepadaku. Meskipun sebagian besar yang berharga sudah diam-diam kujual untuk Junkun mengadakan konser mendukung debutnya. Tapi sisanya ini seharusnya juga bernilai banyak kan? Untuk melunasi biaya tas ini seharusnya cukup kan? Ini semua seharusnya cukup untuk mengganti rugi tasmu ini kan? Nona, nilai perhiasan Anda ini masih belum cukup untuk menutupi biaya tas edisi terbatas ini. Total nilai perhiasan Anda ini adalah 600.000. 600.000? Mana mungkin cuma 600.000? Ini kan pemberian dari Ye Feng. Ye Feng tidak mungkin memberiku barang semurah ini. Kamu ini, Xinyu. Tenanglah. 600.000 itu sudah banyak. Hanya saja masih kurang 280.000. Nona, sesuai peraturan perusahaan, Anda masih harus membayar ganti rugi sebesar 280.000. Jika dalam 10 menit tidak dilunasi, kami terpaksa akan melaporkannya ke polisi. Nona Xiao. Nona Xiao. Bukankah itu Nona Xiao? Ada apa sampai kamu berdiri di sini? Bukankah dia di luar negeri? Kok dia bisa datang? Tuan, kami sedang mengurus urusan internal. Urusan internal. Masalah apa yang Nona Xiao hadapi? Sampai membuatmu begitu panik? Tuan Mudaji, sini dia tidak sengaja merusak tas, dan jumlah ganti ruginya lumayan besar. Ji Mingjuan, datang lagi satu. Xiao Xinyu, memang banyak yang naksir kamu ya, tapi makin banyak yang melihatmu jadi bahan tertawaan makin bagus. Hanya sebuah tas saja. Berapa harganya? Nona ini merusak tas edisi terbatas dari toko kami, senilai 880.000. Perhiasan yang Nona berikan hanya senilai 600.000. Dia masih harus membayar ganti rugi 280.000. Sisa 280.000 itu biar saya yang bayar. Tas ini saya ambil. Saya tetap harus menjaga kehormatan Nona Xiao. Perhiasan ini senilai 600.000. Sisa 280.000 gesek kartu saya. Karena Tuan Mudaji sudah bicara, tentu saja bisa. Ini adalah solusi yang paling tepat. Tuan Mudaji, terima kasih. Bagus sekali, Xinyu. Aku sudah bilang masalah ini pasti akan beres. Tas ini anggap saja hadiah dariku untukmu. Nona Xiao, budi baik ini. Bagaimana kau akan membalasnya padaku? Tuan Mudaji, sungguh aku sangat berterima kasih atas bantuanmu hari ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan... Tidak apa-apa. Membantu Nona Xiao adalah kehormatanku. Kenapa Ye Feng datang? Sudah terlambat. Tuan Mudaji sudah membayarku. Tidak peduli bagaimana Ye Feng memohon, aku tidak akan memaafkannya. Manajer toko, saya datang untuk mengambil kotak hadiah yang sudah dipesan. Tuan Mudaji, kau sangat membantuku hari ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalasmu. Kalau begitu, jika Nona Xiao ingin membalasku, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Xinyu, Tuan Mudaji sudah bilang begitu. Terima saja tawarannya. So Xinyu si bodoh ini. Benar-benar mengira Ji Mingyuan itu orang baik. Kakak Ye Feng, kali ini kau seharusnya benar-benar menyerahkan? Baiklah. Kalau begitu saya terima saja. Terima kasih Tuan Mudaji.
Ye Feng, wanita yang kau sukai sekarang adalah milikku. Terkadang kau harus berpikir matang-matang tentang apa yang kau inginkan. Apakah kau pantas mendapatkannya? Hari ini Tuan Muda Ji sedang berbaik hati akan memberimu pelajaran. Tuan Muda Ji benar-benar punya selera yang unik. Suka memungut barang yang tidak diinginkan orang lain. Apakah itu kebiasaan unikmu? Dia pergi? Beraninya dia? Aku berani bertaruh. Tidak lebih dari 3 detik, dia si anjing penjilat itu pasti akan kembali padaku. Memohon padaku untuk tidak makan malam dengan Tuan Muda Ji. 3, 2, 1. Xinyu, makan malam ini bagaimana kalau bersamaku? Tuan Muda Ji sangat baik, sulit untuk... Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Xinyu, jangan sedih lagi. Ye Feng tidak tahu menghargaimu, itu kerugiannya. Lihat Tuan Muda Ji sangat menyukaimu. Orang yang benar-benar menyukaimu tidak akan membiarkanmu menderita. Halo, Manajer Zhang. Pesan tempat terbaik untukku. Ya, malam ini. Ye Feng, kau tunggu saja. Hari ini kau mengabaikanku. Besok kau tidak akan bisa mendekatiku. Aku pasti akan membuatmu berlutut memohon padaku. Pasti. Dia sedang merajuk. Semakin wanita seperti ini, semakin menyenangkan untuk ditaklukkan. Halo, Xinghan. Apa kau ada waktu sekarang? Aku kebetulan punya hadiah untukmu. Ye Feng, tentu saja ada waktu. Aku kebetulan tahu sebuah kafe yang suasananya cukup bagus. Nanti aku kirim lokasinya padamu. Kita bertemu sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa sebentar lagi. Xinyu, coba ini. Ini hidangan khas di sini. Kamu pasti suka. Oh, bukankah itu mantan pacarmu? Benar-benar seperti lintah mengejar sampai ke sini. Hanya dia yang bisa jadi budak cinta seperti itu. Ye Feng sungguh tidak terduga. Saat ini aku sedang minum teh sore bersama Tuan Ji. Tidak ada waktu untuk meladenimu. Dan lagi, barang yang ada di tanganmu itu, lebih baik kau bawa pulang saja. Aku tidak butuh lagi sanjungan murahan seperti itu. Apa maksudnya ini? Dia tidak melihatku? Bukankah itu si rubah Janet yang waktu itu di konser? Kenapa dia ada di sini? Ye Feng, apa maksudmu? Kau membawa wanita lain ke sini. Itu sudah cukup. Tapi kau bahkan memberinya hadiah semahal ini. Apa kau sengaja datang untuk mempermalukanku? Maaf, Xinghan. Maaf, kau harus melihat ini. Tidak apa-apa. Beberapa orang tidak perlu dipedulikan. Ye Feng, sebenarnya dia siapa? Beraninya dia bicara begitu padaku? Kau benar-benar bajingan. Ini hadiah dariku untukmu. Lihatlah. Tuan Ye, Anda terlalu baik. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Lagu yang kau tulis untukku mendapat sambutan yang sangat baik. Harga saham perusahaan kami naik 20 poin karenanya. Peluncuran album baru juga sangat sukses. Para direktur tua yang keras kepala itu semuanya memujiku karenanya. Jadi semua ini berkat usahamu. Aku tidak bisa menerima hadiah ini. Justru aku yang harus memikirkan bagaimana cara membalas budimu. Nona Lin memang belak-belakan. Aku suka itu. Karena Nona Lin merasa berutang budi padaku. Bagaimana kalau kau menjadi pacarku saja? Belum begitu. Bagaimana kalau kau menyerahkan dirimu padaku dan menjadi pacarku? Aku tidak memintamu menjawab sekarang. Jika kau merasa usulku ini konyol, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Tunggu sebentar. Xiao Chen. Prince Tirling. Dalam 3 menit, aku ingin semua informasi tentang pria ini. Sedetail mungkin. Baik, Prince Tirling. Prince Tirling, semua informasi Ye Feng sudah dikirim ke email Anda. Menjadi bucin selama 3 tahun begitu setia. Tuan Ye, aku bisa menyetujui permintaanmu. Namun bukan hanya sebagai pacar, kita juga harus menikah secara resmi. Sejujurnya, keluargaku terus mendesakku untuk menikah. Mereka berharap aku segera memiliki kehidupan yang stabil. Saya mengerti. Maksud Nona Lin adalah, Anda ingin mencari seseorang untuk menikah pura-pura demi menghadapi keluarga Anda. Bisa juga diartikan begitu. Tentu saja bukan sembarangan. Karakter Anda, bakat Anda. Setidaknya sejauh ini Anda memenuhi persyaratan dasar saya. Menikah pura-pura? Ini cara yang bagus untuk melepaskan diri dari gangguan Xiao Xinyu. Lagi pula, Sistem memberi notifikasi terdeteksi titik plat khusus. Misi darurat sekarang dikeluarkan pernikahan kontrak. Isi misi, mencapai kesepakatan dengan Lin Qinghan untuk pernikahan kontrak selama 1 tahun. Hadiah misi, mata emas.
Pernikahan kontrak. Bagus juga, bisa benar-benar mengakhiri harapan Xiao Xinyu dan juga menyelesaikan misi sistem sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Hello, Ma. Mama sudah pulang dari luar negeri? Oke, aku langsung ke bandara menjemput Mama. Sini, aku mau jemput Mama di bandara sebentar. Tolong bayarin tagihannya ya. Aduh, aku benar-benar tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Qinghan, Dengarkan nenek, calon yang nenek carikan kali ini adalah pilihan yang bagus. Cucu keluarga Ji itu unggul dalam segala hal. Nenek harap kalian menikah akhir bulan ini. Nenek sudah berapa kali bertemu cucu keluarga Ji itu? Bagaimana nenek bisa tahu dia orang yang bisa diandalkan? CEO Lin, apakah Anda benar-benar akan menikah dengan Ye Feng demi menghindari pernikahan dengan keluarga Ji? Aku baru saja mendengar, dia terus mengejar bunga kampus Jiangcheng selama 3 tahun penuh. Sekarang tiba-tiba berbalik mengejar Anda. Mungkinkah? Tenang saja. Aku selalu pandai menilai orang. Lagi pula, dia bisa mengejar satu orang selama 3 tahun, itu menunjukkan dia sangat setia dalam cinta. 3 tahun tanpa hasil, dia langsung mengambil keputusan. Itu menunjukkan dia orang yang tahu kapan harus menghentikan kerugian. Oh, begitu. CEO Lin memang berpandangan jauh. Ingat, jangan dulu mengungkapkan identitasku di depan Ye Feng. Aku adalah ketua tim departemen hiburan grup Lin, dengan gaji tahunan 120.000. Baik. Siapa? Buka pintunya. Ini aku. Ayahmu dan adikmu juga datang. Senyo. Kenapa kamu masih tinggal di tempat kumuh seperti ini? Hai, Pak. Gajiku setiap bulan hanya segitu. Jadi hanya bisa tinggal di tempat seperti ini. Sinyo, aku dan ibumu datang kali ini hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana persiapan rumah pernikahan untuk adikmu serta mahar 550.000 dan 5 perhiasan emas? Aku yang menyiapkan? Itu kan kurang sedikit. Kamu yang melengkapinya. Aku. Lalu kalian masih kurang berapa? Tidak banyak. 600,000. Apa? 600.000. Apa itu tidak banyak? Ayah, ibu. Uangku setiap bulan bahkan tidak cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Bagaimana aku bisa punya uang untuk mahar adikku? Nah, apakah keluarga Xiao bisa punya keturunan? Itu semua tergantung padamu. Kamu adalah kakak perempuan. Kamu tidak boleh tidak peduli. Lagi pula, bukankah kamu punya Ye Feng? Ye Feng, aku dengar dari adikmu, bukankah Ye Feng sedang mengejarmu? Dia memberimu tas, memberimu perhiasan. Dia sangat menyukaimu. Mintalah padanya. Aduh, enggak. Cepatlah. Pihak perempuan sudah mendesak berkali-kali. Jika uang ini tidak diberikan, pernikahan akan batal. Hah? Bukankah Ye Feng si bucin itu sangat kaya? Asal kamu minta padanya, bukankah dia akan dengan senang hati memberikan semuanya padamu? Ayah, ibu, aku sudah putus dengan Ye Feng. Apa? Kamu putus dengan Ye Feng? Kenapa kamu tidak berdiskusi dengan kami? Setidaknya kamu cari cadangan dulu, baru putus dengannya. Lalu bagaimana dengan mahar adikmu? Sudah putus, mau bagaimana lagi? Bagaimana ini? Aku. Cepat keluarkan uangnya, atau kau akan tahu akibatnya. Kalau begitu, aku akan memikirkannya lagi. Jika aku meminta uang pada Ye Feng, aku akan merasa rendah diri di depannya nanti. Sudahlah, aku masih punya Ji Mingyuan. Dia baru pulang dari belajar di luar negeri. Dan dia anak orang kaya. Pasti tidak kekurangan uang sebanyak ini. Aduh, apalagi yang kamu ragukan? Cepatlah balikan dengan Ye Feng itu. Kalau tidak, uang mahar saya akan hangus. Saya tidak peduli. Kamu harus mengumpulkan uang itu untuk saya. Adikmu benar. Cepatlah temui Ye Feng. Jadilah pacarnya. Nanti minta 5? Atau minta dia 800.000. Pernikahan adikmu akan beres. Kamu juga bisa dapat orang kaya, kan? Kalau aku minta uang mahar 880.000 padanya, dia pasti mau. Mungkin saja. Dia bahkan akan kembali dengan senang hati. Tapi aku tidak bisa memaafkannya semudah itu. Setelah dia memperlakukanku seperti ini, aku harus membuatnya tahu. Aku, Xiao Xinyu, bukan wanita yang bisa dia tinggalkan sesuka hati, lalu diajak balikan begitu saja. Apa yang kakakku bilang itu benar. Si Ye Feng itu akhir-akhir ini memang keterlaluan. Terakhir kali dia bahkan memukulku. Iya, ayah ibu jangan khawatir. Begitu aku dapat uangnya, aku akan langsung transfer ke kalian. Syukurlah kamu masih mengerti, tapi cepatlah. Jangan sampai menunda pernikahan adikmu, ya. Cepatlah kau. Xinyu, transfer ke rekening dalam 3 hari ya. Kalau sampai pernikahan adikmu batal, kamu yang tanggung akibatnya. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Ye Feng, dia hanyalah kartu as terakhirku. Aku pasti akan mendapatkan uangnya. Ayo pergi. Kalau begitu, sampai sini dulu ya. Kami pergi dulu. Kami pergi.
Putri kecilku, apa kamu ada waktu luang sore ini? Aku ingin menjelaskan kejadian semalam secara langsung padamu. Pria itu harus diperlakukan sedikit sulit. Semakin sulit didapatkan, semakin dia akan menghargainya. Aku akan terus menggantungnya. Tapi hari ini aku merasa sedikit tidak enak badan. Mungkin sore ini aku tidak bisa keluar. Sinyo, jangan marah lagi ya, oke? Sore ini aku akan menjemputmu dan kita jalan-jalan. Lalu aku akan memilihkan hadiah yang kamu suka sebagai permintaan maafku. Tapi bukankah ibumu sudah pulang? Kalau ibumu tahu kita berdua bersama, bukankah? Makanya aku memintamu keluar agar kita bisa bicara baik-baik. Lalu kita bisa merencanakan bersama bagaimana caranya agar ibuku setuju. Dengan begitu aku bisa menikahimu dengan megah. Bagus sekali. Selama aku bisa menikah dengan keluarga Ji, mahar bimbas 60.000 itu bagi keluarga Ji sama sekali bukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Kalau sudah sampai, kirimkan aku pesan. Dan ingat, jangan sampai aku menunggu terlalu lama ya. Siap, laksanakan. Bidadariku. Ini hadiah permintaan maaf yang kusiapkan untuk Putri. Coba buka. Kotak hadiahnya begitu mewah. Pasti ada perhiasan yang sangat mahal di dalamnya. Ji Mingyuan seorang anak orang kaya. Hadiah permintaan maafnya ternyata hanya sebotol parfum. Merek ini biasanya aku anggap terlalu murah. Kalau Ye Feng, dia pasti akan membelikanku merek yang lebih bagus dan lebih mahal. Xinyu, aku dengar ada restoran Wagyu yang sangat terkenal baru buka di dekat sini. Katanya daging sapi di sana adalah yang terbaik di seluruh dunia. Aku akan mengajakmu mencicipinya. Anggap saja sebagai permintaan maafku. Ye Feng, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu mengikutiku ya? Kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung bilang. Tidak perlu melakukan trik seperti ini. Aku datang untuk memesan kamar pribadi. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku dengar kamu seorang programmer. Keluarga Ji kami baru-baru ini mengembangkan aplikasi sosial baru. Kami berencana untuk bekerja sama secara mendalam dengan keluarga Lin. Kalau kamu tertarik, kamu bisa datang ke sini. Tidak tertarik. Aku cukup suka pekerjaanku sekarang. Jangan buru-buru menolak. Berapa gaji yang perusahaanmu berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Tapi, ada satu permintaan kecil, yaitu kamu menjadi sopir pribadi untukku dan pacarku, Xinyu. 24 jam sehari, siap sedia kapanpun dipanggil. Tidak perlu. Menurutku menjadi programmer itu bagus. Setidaknya, lebih baik daripada menjadi pengganti. Hei, orang yang punya pemikiran seperti itu, pada dasarnya adalah orang miskin. Aku dengar, grup Lin belum mencapai kesepakatan kerja sama dengan keluarga Ji. Jadi aku sangat penasaran, apa Tuan Muda Ji bahkan belum pernah bertemu dengan CEO wanita grup Lin itu? Lalu dia menggunakan nama grup Lin untuk menipu dan berlagak di mana-mana? Aku penasaran nih. Apa Tuan Muda keluarga Ji bahkan belum pernah bertemu langsung dengan Presiden Direktur Wanita dari grup Lin itu? Lalu hanya menggunakan nama Lin untuk menipu dan membual kemana-mana ya? Dan lagi, model kerja sama kalian yang hanya mengandalkan nama besar orang lain ini, Begitu ketahuan oleh grup Lin, mungkin akan menghentikan kerja sama kalian kan? Aku memang belum pernah bertemu dengan gadis kecil dari keluarga Lin itu. Namun kakekku dan kakek dari keluarga Lin memiliki hubungan pertemanan lama. Mereka pasti akan mempertimbangkan hubungan baik ini. Baiklah, aku tidak tertarik dengan perusahaanmu yang bobrok itu. Aku pergi. Tuan, buket mawar yang Anda pesan dan lokasi makan malam romantisnya sudah siap. Sekarang bisakah Anda ikut saya ke atas untuk memeriksanya? Lewat sini. Ye Feng menyiapkan mawar dan mendekorasi tempatnya. Apa dia ingin memberiku kejutan dan melamarku menjadi pacarnya? Sudah sampai tahap ini, dia masih tidak mau melamarku secara langsung. Apa dia harus menunggu sampai aku benar-benar tidak memedulikannya, baru dia mau merendahkan diri? Sudah, sayang. Jangan biarkan orang yang tidak penting ini mengganggu suasana romantis kita. Aku akan mengajakmu makan wagyu. Kau juga tahu apa yang akan terjadi setelah makan ini. Ini. Buka saja. Cantik, kan? Ini aku minta teman bawakan dari Eropa. Edisi terbatas terbaru di dunia. Jika ini terlalu... Kamu yang paling penting. Kamu menyukainya, itu kehormatan baginya. Suka, tentu saja aku suka. Sini aku pakaikan. Setelah urusan keluargaku beres, kita akan menikah. Di sini akan jadi rumah pernikahan kita.
Sebab kau baik sekali padaku. Aku pasti akan berusaha. Dasar wanita bodoh. Ini semua barang murahan yang kubeli dari toko $2 di luar negeri. Lapisan emasnya akan luntur dalam beberapa hari. Hanya dengan barang segini saja kamu sudah tertipu habis-habisan. Benar-benar murahan. Kalau begitu, bisakah kamu juga membantuku? Bantuan apa? Bisakah kamu tidak pergi malam ini? Tetaplah di sini bersamaku. Bagaimana menurutmu? Jika kamu terlalu terburu-buru. Aku ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Ada apa? Aku sedang dalam masalah akhir-akhir ini. Aku butuh 600.000 untuk menyelamatkanku. Bisakah kamu meminjamkannya padaku? Begitu aku punya, aku akan segera mengembalikannya padamu, oke? Wanita matre ini belum juga kusentuh, sudah minta 600.000. Apa dia terbuat dari emas atau bertatahkan giok? Ada apa sampai kamu butuh 600.000? Tidak penting. Tapi proyek perusahaan baru saja dimulai. Aku tidak punya banyak uang tunai. Namun, jika kita berdua bekerja sama untuk menaklukkan ibuku, 600.000 ini bukankah itu masalah kecil? Jika kamu benar-benar mau menikahiku? Tentu saja. Bukankah aku kembali ke negara ini hanya untuk menikahimu? All this talking's turning me out and feels so good. Sayang, kamu benar-benar hebat. Untung aku cerdik. Sebelum bertemu Jimin Yuan, aku sengaja pergi ke rumah sakit untuk operasi selaput darah. Kalau tidak semalam pasti sulit dijelaskan. Kak Min Yuan, aku sudah memberikan tubuhku yang suci ini padamu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Yefeng mengejarmu 3 tahun. Dia tidak pernah menyentuhmu? Yefeng itu cuma budak cinta. Dia bahkan tidak pernah menyentuh tanganku. Tapi, Kak Min Yuan, hubungan kita sekarang ini apa? Hubungan antara si cantik dan si buruk rupa. Aku tidak peduli. Pokoknya, kamu harus bertanggung jawab padaku nanti. Siap, Komandan. Aku, Jimin Yuan, bersumpah akan menikahi Xiao Xinyu sebagai istriku. Resmi masuk ke keluarga Jiku dan menjadi nyonya muda yang sah. Menikahimu? Wanita seperti ini hanya untuk main-main saja. Begitu bosan, buang saja. Jadi pacar itu yang terbaik. Bisa memuaskan harga diri, bisa juga dipamerkan. Tapi kalau jadi istri, wah, bisa sengsara seumur hidup. Mana mungkin aku, Jimin Yuan, benar-benar menikahi wanita murahan seperti ini? Wanita murahan seperti ini, dengan sedikit kata-kata manis dan sedikit kebaikan kecil, sudah bisa kau permainkan. Kak Min Yuan, kau baik sekali. Aku sangat mencintaimu. Yefeng, kau bajingan buta dan tak tahu diri. Dasar tidak tahu diuntung. Dulu saat mengejarku kau sangat gigih. Sekarang bilang tidak mengejar, ya sudah tidak mengejar. Kau pikir aku tidak ada yang mau? Tunggu saja sampai aku jadi nyonya muda keluarga Ji. Lihat saja bagaimana kau, Yefeng, bisa sombong di depanku. Nanti aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Saya mau tidak? Temani aku berbaring sebentar lagi. Aku masih ingin pergi ke mall. Bukankah kamu baru saja bilang, kamu akan membelikanku tas edisi terbatas itu dan juga kalung berlian itu? Baik. Sayang, apapun yang kamu mau akan kubelikan. Boros lagi. Wanita ini, kalau sudah materialistis, benar-benar seperti lubang tanpa dasar. Kak Min Yuan, kamu baik sekali. Hanya sayang, kapan kita bisa menyelesaikan masalah dengan ibumu? Aku sudah tidak sabar ingin menjadi pengantinmu. Ingin pindah ke rumah pernikahan besar kita. Pada saat itu,
aku pasti akan melemparkan undangan itu langsung ke wajah Yefang. Sayang, jangan terburu-buru. Sebentar lagi, sebentar lagi. Kamu juga tahu ibuku berpikiran konservatif untuk menerima menantu sepertimu. Yang berpikiran modern. Masih butuh waktu. Kalau begitu, aku pasti akan berusaha keras. Berusaha agar ibumu bisa menerimaku lebih cepat dan menyukaiku. Pada saat itu, aku akan menjadi nyonya muda keluarga Ji. Shoshin Yuku memang yang paling manis. Ibuku pasti akan menyukaimu. Kamu lapar kan? Ayo makan. Ibu Lin, pertemuan dengan grup Li sudah diatur. Oke. Ini Tuan Yefeng. Kamu boleh pulang sekarang. Ah, baik, Ibu Lin. Sudah menunggu lama? Tidak, baru saja keluar. Ayo. Ibu Lin naik mobil pria? Ini pertama kalinya. Apa dia benar-benar akan bersama Yefeng?